Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kembali lagi sahabat Pendikar Pocangon yang dirahmati Allah. Kita ketemu lagi di channel Pendikar Pocangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Nah sahabat, kembali kita mengambil hikmah dari berbagai kisah sufi. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah sufi seorang tokoh ulama dari Irak yang bernama Bunan Al-Hamal. Beliau berasal dari Irak tapi kemudian tinggal di Mesir. Sahabat Pendikar Pocangon, Bunan Al-Hamal ini dikenal sebagai seorang ulama yang sangat konsisten dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun perbuatannya itu ya mungkin mengancam keselamatannya. Nah, sahabat Pendikar Pocangon, satu kali tindakan amar ma'ruf dari Syekh Bunan Al-Hamal ini membuat marah Raja Kumarwais Ahmad bin Bunbun. Nah, Raja Kumarwais kemudian memerintahkan pengawalnya untuk tentaranya untuk menangkap Bunan Al-Hamal. Setelah Syekh Bunan ditangkap dan dihadapkan kepada Raja Kumarwais, Syekh Bunan ditanya, "Kenapa engkau lakukan ini?" Syekh Bunan menjawab, "Ya, ini karena perbuatan baginda raja. Ini karena perbuatan Anda sendiri." Kemudian Raja Kumarwais berkata lagi kepada Syekh Bunan, "Jangan engkau ulangi lagi perbuatanmu." Kembali dijawab oleh Syekh Bunan, "Jika engkau mengulangi, maka aku akan mengulangi juga." Nah, karena jawaban Syekh Bunan ini, maka kemudian Raja Kumarwais marah dan memerintahkan kepada pasukannya untuk mengeksekusi, untuk melemparkan Syekh Bunan ke sebagai umpan singa. Jadi ini adalah hukuman di zaman dulu yang juga terdapat di kerajaan Romawi kuno dulu, yaitu melemparkan tawanan ke suatu arena yang biasa untuk mengumpankan seorang tawanan pada singa yang kelaparan untuk dimangsa oleh singa kelaparan tersebut. Jadi ini sama saja dengan hukuman mati. Singkat cerita, pasukannya, pengawalnya Raja Kumarwais sudah menyiapkan singa yang kelaparan yang sudah menunggu. Kemudian Syekh Bunan dilemparkan ke dalamnya. Setelah Syekh Bunan berhadapan dengan singa kelaparan itu, singa itu mendekat. Kemudian mulai menjilati tubuh Syekh Bunan. Nah, Syekh Bunan hanya diam, tidak bereaksi apa-apa. Lalu kemudian Syekh Bunan mengibas-ibaskan jubahnya untuk mengusir singa tadi. Nah, ternyata di luar dugaan, singa ganas tadi, singa yang kelaparan tadi pergi meninggalkan Syekh Bunan hanya dengan dikibas-kibaskan jubahnya. Nah, pergilah singa tadi, tidak jadi memangsa tubuh Syekh Bunan. Nah, melihat kejadian itu, Raja Kumarwais sadar bahwa ternyata Syekh Bunan ini bukan orang sembarangan. Ya, karena tidak biasanya singa kelaparan dikasih mangsa manusia tersebut kemudian mau meninggalkannya, ya biasanya langsung diterkam, langsung dimakan. Nah, ini hanya dengan mengibas-ngibaskan jubah Syekh Bunan, singa tadi pergi meninggalkan Syekh Bunan. Maka Raja Kumarwais berkesimpulan, menyadari bahwa Syekh Bunan bukan orang sembarangan. Beliau ini adalah seorang wali yang mempunyai karomah,
sehingga saat kelaparan pun takut kepadanya. Nah, kemudian Syekh Bunan dipanggil kembali untuk menghadap Raja Qamar Uwais. Lalu Raja Qamar Uwais berkata kepada Syekh Bunan, "Sekarang apa yang engkau kehendaki dariku?" Syekh Bunan menjawab, "Jangan panggil aku lagi, kecuali kalau aku memang menghendaki mau menemuimu." Nah, itu permintaan dari Syekh Bunan. Nah, mendengar permintaan itu Raja Qamar Uwais mengabulkan dan kemudian membebaskan Syekh Bunan. Nah, setelah Syekh Bunan pergi, ada seseorang yang datang mendekati Syekh Bunan dan bertanya, "Ya Syekh, ketika kami menyaksikan engkau dilemparkan ke singa, kami lihat Anda tadi diam sejenak. Apa Anda diam atau merenung?" Jadi ternyata ketika dilemparkan ke singa tadi, Syekh Bunan tidak bereaksi tadi karena merenung, memikirkan sesuatu. Nah, ditanya sama orang tadi, "Apa yang kau lakukan?" Lalu Syekh Bunan menjawab, "Oh ya, aku tadi sedang berpikir perbedaan ulama tentang jilatan seekor singa. Apakah najis atau suci?" Nah, Syekh Bunan menjawab itu dengan santainya. Nah, ternyata ketika dilemparkan ke singa tadi, Syekh Bunan sama sekali tidak mengkhawatirkan keganasan singa yang mengancam untuk memangsa dirinya. Syekh Bunan sama sekali tidak mengkhawatirkan itu, sama sekali tidak takut mau dimakan sama singa. Justru yang beliau khawatirkan adalah hukum jilatan singa tadi, air liur singa itu apakah najis atau suci. Ya, apakah seperti jilatannya anjing ataukah seperti jilatannya kucing. Kalau jilatan kucing kan nggak masalah, nggak apa-apa, nggak harus dibersihkan. Tapi kalau jilatan anjing najis harus dibersihkan. Nah, sahabat Bidikar Bacangon, ada sisi menarik yang bisa kita ambil hikmah dari kejadian ini, bahwa dalam situasi yang genting seperti itu, seorang ulama seperti Syekh Bunan, seorang soleh, seorang wali, masih memikirkan kesucian, masih memikirkan hukum fikih. Ini memperlihatkan betapa tinggi nilai ibadah seorang wali seperti Syekh Bunan. Ya, beliau lebih mengkhawatirkan kesucian daripada mengkhawatirkan ancaman dimangsa oleh singa. Ya, karena bagaimanapun kalau Allah menghendaki, maka singa yang kelaparan ini bisa ditaklukkan. Apalagi seorang soleh seperti Syekh Bunan. Nah, ini mengajarkan kepada kita untuk selalu istiqomah menjalankan ibadah. Dan dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita tetap menjaga hukum yang berlaku sesuai ajaran kita masing-masing. Nah, bagi yang kita yang muslim, kita selalu memperhatikan kesucian tempat ibadah, kesucian tubuh badan kita, pakaian kita, untuk kita beribadah kepada Allah walaupun kondisinya sedang tidak memungkinkan. Ya, kita tetap istiqomah untuk menjaga kesucian kita demi kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Bidikar Bacangon, sisi lain lagi yang bisa kita ambil hikmahnya adalah dalam menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini pun kita harus lakukan dengan konsisten, dan karena selama itu kita lakukan karena Allah, maka Allah akan menjaga kita. Allah akan selalu menjaga hamba-Nya yang selalu membela kebenaran, selalu mengatakan yang benar, mencegah kemungkaran. Demikian sahabat, semoga kisah singkat ini bisa bermanfaat bagi sahabat semuanya, terutama pada diri saya sendiri yang menyampaikan. Allah, kita ketemu lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Bidikar Bacangon. Terima kasih sahabat atas dukungannya, mohon doanya, mohon dukungannya terus. Semoga channel Bidikar Bacangon bisa terus kembang dan memberikan manfaat bagi para viewer, bagi para subscriber dimanapun berada. Saya kira cukupkan kita pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjaya.
kita akan mendengarkan kisah seorang tokoh sufi yang berasal dari Irak, yaitu bernama Bunan al-Daltor. Nah, sahabat Bidikar Pecangon, Bunan Oh no. Sahabat Bidikar Pecangon, Sahabat Bidikar Pecangon, Bunan Al-Halmal lang menjalankan amar ma'ruf